bedanya kalau orang itu nazar, ya artinya dia kurbannya wajib, maka dia nggak boleh memakan bagian dari dagingnya itu, karena itu sudah menjadi kewajiban dia bernazar. Tapi kalau kemudian kurban sunnah itu ya, yang seperti pada umumnya kalau kita mampu diberikan itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabati podcast pimpinan cabang Fatat NU yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di podcast kali ini, dan masih dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha tahun ini. Kita akan berdiskusi terkait dengan sejarah, kemudian fikihnya, syariahnya seperti apa. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Ustazah ya, ini ya, Mbak Nyai Ustazah Wahyuni Sifatur Rahmah, yang biasa kita sapa dengan Mbak Uyun. Nah, Mbak Uyun nanti bisa kenalan terlebih dahulu ya sama sahabati. Sudah terkenal sih sebenarnya, cuma kalau ada yang belum kenal nanti biar tahu gitu. Monggo Mbak Uyun bisa kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat niki Mbak Umi, Ketua Fatayat Bantul. Saya bukan Bu Nyai. Mbak Nyai. Enggak, saya hanya membantu Mbak Umi aja di bidang dakwah. Amin, alhamdulillah. Pokoknya mudah-mudahan Fatayat Bantul ini semakin berkah, semakin maju, semakin baik, dan semakin membawa kemaslahatan bagi umat. Amin. Matur suwun Mbak Uyun. Ya, sahabati, jadi memang Mbak Uyun ini adalah sahabat kita di bidang dakwah PC Fatat NU Kabupaten Bantul. Beliau juga pengurus di pimpinan wilayah, beliau juga dosen di salah satu perguruan tinggi Islam di Indonesia. Jadi alhamdulillah sekali, kita mudah-mudahan mendapat berkah hari ini. Oke. Mbak Uyun, karena kita ini mau Idul Adha ya, alangkah baiknya kita memperdalam ilmu kita terkait dengan Idul Adha sendiri. Saya pribadi dan juga sahabati di sana pastinya akan sangat senang sekali ketika ilmu pengetahuan kita meningkat, dan tentunya itu akan berdampak pada peningkatan keimanan kita juga. Nah, kita mulai dari sejarah dulu ya Mbak. Kenapa toh, atau bagaimana ibadah Idul Adha ini akhirnya menjadi kewajiban kita bersama sebagai umat Islam? Monggo Mbak bisa diceritakan. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Baik, terkait dengan ibadah kurban ya, ini dari sejarahnya sebenarnya tradisi kurban itu kan sudah ada ya sejak masa Nabi Adam ya, dari mulai kedua putranya yang kita kenal ya, dengan Habil dan Qabil yang waktu itu memperebutkan saudaranya yang untuk diperistri yang bernama Iklimah itu. Tetapi kemudian kurban ini disyariatkan itu kan memang sejak masa Nabi Ibrahim ya. Sebagaimana juga dalam Al-Quran dikatakan anit tabi' millata Ibrahim hanifa ya, bahwa kita ini mengikuti milah ya, milah itu jalannya Nabi Ibrahim itu. Nah, salah satunya adalah tentang kurban. Nah, memang ada pertanyaan begitu, kenapa sih ada kurban gitu ya, ada syariat kurban. Kalau kurban itu sendiri sebenarnya kan seakar kata dengan taqarrub ya, atau dekat kepada Allah. Nah, Nabi Ibrahim itu ya salah satu nabi yang mengklaim dirinya sebagai nabi yang paling mencintai Allah gitu, yang paling dekat kepada Allah, paling menyayangi Allah begitu. Sehingga Nabi Ibrahim sendiri kan disebut dengan Khalilullah ya, kekasih Allah gitu. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim ini diterbangkan oleh Allah ke malakut ya, ke alam malakut, ke langit itu.
Dalam salah satu ayatnya tuh dikatakan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Ya. Demikianlah Nabi Ibrahim diterbangkan atau diperjalankan gitu ya menuju kepada malakut atau ke langit gitu. Nah, di tengah perjalanan itu Nabi Ibrahim juga diperlihatkan ya umat-umat ya yang durhaka kepada Allah, yang maksiat kepada Allah begitu. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, bagaimana kalau menurut kamu nih ada umat-umat yang seperti itu, yang mabuk-mabukan, yang berzina, yang pokoknya durhakalah kepada Allah, maksiat kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim bilang begini, damirhum, itu hancurkan saja ya Allah yang seperti itu, karena nggak ada terima kasihnya, rasanya seperti itu gitu. Dihancurkan saja, fadamarallah, akhirnya Allah menghancurkan umat yang durhaka tadi gitu. Nah, di satu kesempatan juga Nabi Ibrahim kan juga sering mengatakan bahwa hidupnya, matinya, semua untuk Allah itu. Itu pada saat Nabi Ibrahim belum memiliki putra ya. Kan Nabi Ibrahim itu berdoa 80 tahun ya sampai kemudian dikaruniai putra. Artinya pada waktu itu memang fokus daripada kecintaannya ya memang kepada Allah begitu. Nah, sampai suatu ketika doa dari Nabi Ibrahim untuk diberikan putra itu terus dikabulkan oleh Allah gitu ya. Diberikan putra. Nah, setelah mendapatkan putra itu kemudian Allah mulai menguji ya, mulai menguji. Karena rasa-rasanya Allah bilang begini, wahai Ibrahim, dulu waktu kamu belum memiliki putra itu memang kamu semua untuk aku gitu. Tapi setelah memiliki putra ini kok rasa-rasanya enggak ya gitu. Kayaknya kok sudah mulai dibagi cintanya kayak gitu. Akhirnya kemudian itulah Allah memberikan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail gitu ya. Nah, di dalam riwayat yang lain itu dikatakan begini, ketika Nabi Ibrahim diisrokan tadi atau diterbangkan tadi itu kan Nabi Ibrahim bilang bahwa hancurkan saja Allah orang-orang yang durhaka kepadamu itu gitu. Ketika Allah menyampaikan perintah kepada Nabi Ibrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai usia dari Nabi Ismail ini usia-usia menyenangkan gitu ya, kemudian diperintahkan gitu, adbahuka fangdur madza taro, ini aku ini diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fangdur madza taro, bagaimana pendapatmu, kan begitu. Di satu sisi Nabi Ibrahim juga nggak percaya dengan perintah itu. Ya Allah, bener nggak ini, kok aku diperintah untuk menyembelih anakku gitu. Kenapa? Huwa samratu fuadi, dia ini kecintaanku, dia ini buah hatiku begitu. Lalu Allah mengingatkan Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kamu ingat nggak pada waktu aku naikkan kamu ke langit, lalu kamu perlihatkan ada umat yang durhaka, kemudian kamu perintahkan untuk dihancurkan pada waktu itu. Mereka itu juga umatku, mereka juga hambaku, mereka itu yang aku ciptakan, aku mencintai mereka semua, tapi kamu memerintahkan untuk menghancurkan mereka itu. Nah, sekarang aku juga menguji kamu untuk bagaimana kamu bisa menyembelih putramu gitu. Nah, pada akhirnya mimpi itu kan kemudian disampaikan kepada Nabi Ismail ya, tapi Nabi Ismail bilang, ya abatif kata Nabi Ismail, wahai bapakku, lakukan saja, satajiduni insyaallah minas sabirin, kan gitu. Insyaallah engkau akan menemukan aku sebagai orang-orang yang sabar gitu. Nah, komitmen cintanya Nabi Ibrahim tadi kemudian diikuti dengan persetujuan dari Nabi Ismail itu, kemudian ya tadi bertakor kepada Allah, pada akhirnya kemudian digantilah dengan seekor kambing tadi, kan gitu ya. Itu awalnya begitu. Nah, sebelum sampai kepada Rasulullah kan tradisi itu tetap dijaga ya. Bahkan sampai kemudian zaman Quraisy ya, zaman Quraisy itu ada tokoh-tokohnya itu mempertahankan tradisi itu, menyembelih unta, menyembelih kambing, menyembelih sapi begitu. Tapi kemudian dipersembahkan untuk Ka'bah gitu ya, dipersembahkan untuk Ka'bah. Nah, tapi juga mereka sendiri yang makan gitu, meskipun bahasanya ini dipersembahkan untuk Ka'bah itu, tapi mereka juga yang akan menikmati daging-daging itu. Itu sampai kemudian mereka bilang
wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun la yat'amuha illa ma nasya. Kata mereka yang berhak memakan itu ya mereka itu. Makanya waktu itu Abu Jahal itu menerapkan atau membuat kriteria daging yang boleh disembeli atau hewan yang boleh disembeli itu hanya hewan-hewan yang spesial gitu. Artinya yang baik gitu ya, kualitasnya yang bagus, enggak boleh dikawinkan gitu ya, enggak boleh dipakai untuk kendaraan gitu, dan pokoknya harus istimewa gitu. Itu dulu zaman itu sudah ada yang begitu gitu. Dan mereka mengklaim bahwa yang berhak memakan daging kurban itu ya mereka gitu. Perempuan-perempuan pada waktu itu hanya memasak gitu ya, hanya dapat sisa-sisanya saja. Itu dulu begitu di zaman jahiliyah itu. Bahkan mereka juga mengatakan ini untuk Allah juga gitu. Itu dulu begitu. Nah, sudah mulai ada melenceng dari yang mulai syariat Nabi Ibrahim tadi yang ini untuk bentuk takarrub kepada Allah, tapi kemudian diselewengkan. Ada mungkin tahayul, ada mungkin untuk hurufat dan seterusnya begitu. Nah, lalu kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu, yang kemudian merubah itu kesyirikan tadi itu ya, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy tadi kemudian dirubah dengan ketauhidan gitu. Makanya kemudian diganti dengan Idul Adha. Itu jadi penyembelihan itu. Jadi tradisinya tetap dilakukan tapi dengan kemudian tujuannya untuk takarrub kepada Allah, untuk menjalankan perintahnya Allah. Nah, itu sekilas tentang bagaimana sejarah ya daripada Idul Adha gitu ya. Itu seperti itu. Iya, jadi menarik sekali ya Mbak ya, kisah dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad dan masih kita laksanakan sekarang. Jadi sebenarnya substansinya sendiri dari Idul Adha itu adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mbak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah kita tahu sejarah, kita sebagai umat Islam tentunya juga berkewajiban menunaikan ketika memang kita sudah mampu seperti itu ya. Nah, ini kita ingin tahu lebih dalam sebenarnya ketentuan syariah ibadah kurban itu sendiri seperti apa. Bisa jadi nanti syarat wajibnya, kemudian sunah-sunahnya seperti apa, termasuk ada bagian yang sering ditanyakan orang, Mbak, boleh nggak nih yang kurban itu mendapatkan bagian atau memakan dagingnya? Oke. Monggo Mbak. Ya, baik, terima kasih Mbak Umi. Nah, kalau tentang ketentuan syariatnya ya, sebenarnya kalau kita lihat dari hukumnya sendiri, kurban itu kan sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan gitu. Karena memang di samping itu menjalankan syariat Allah tadi kan ada banyak unsur-unsur di sana gitu. Salah satunya adalah bahwa Idul Kurban atau Idul Adha ini ada dimensi-dimensi yang lain ya. Misalnya tentang daging yang disembelih itu boleh nggak itu dimakan oleh orang yang berkurban. Sebenarnya perbedaan pendapat banyak sekali kan gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita tahu bahwa kurban itu ada yang sunnah ya, ada yang sunnah dalam arti kata memang hukum asalnya sunnah. Gitu, hukum asalnya sunnah. Tetapi itu bisa menjadi wajib ketika kemudian orang bernazar, gitu ya. Misal contoh, aku nanti kalau sukses aku mau kurban, gitu. Nah, bedanya kalau orang itu nazar ya, artinya dia kurbannya wajib, maka dia nggak boleh memakan bagian dari dagingnya itu, karena itu sudah menjadi kewajiban dia bernazar. Tapi kalau kemudian kurban sunnah itu ya, yang seperti pada umumnya kalau kita mampu diberikan gitu, itu boleh gitu ya. Ada pendapat yang kemudian mengatakan bagian dari daging yang disembelih itu menjadi 3. Yang pertama diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kemudian ada juga yang mengatakan boleh diberikan kepada teman. Nah, ini untuk menjaga hubungan baik dan seterusnya, ada yang seperti itu. Nah, sebagian lagi boleh dimakan oleh dirinya. Nah, ukuran berapa bolehnya ini memang juga berbeda pendapat gitu. Ada yang ya sebatas kalau sate ya tiga tusuk lah misalnya begitu cukup, atau 1 mangkok gulai atau apa begitu. Tetapi bahwa di situ penekanannya adalah tetap boleh
boleh memakan bagian dari daging yang dikurbankan tadi. Nah, ini penting sebenarnya gitu, karena di masyarakat itu sering sekali orang salah persepsi gitu loh, bahwa orang yang sudah berkurban itu nggak boleh memakan dagingnya, atau bahkan kemudian meminta jatah lebih banyak, kan begitu. Ini yang di masyarakat seperti ini. Tapi bahwa di dalam hukum Islam itu ada perbedaan tadi itu. Yang paling pokok adalah diberikan kepada yang membutuhkan gitu, kepada fakir miskin. Bahkan dalam satu ayat itu ada gitu ya, kulu minha wa at'imul ba'isal fakir gitu. Kulu minha, kamu boleh makan di situ. Minha itu diantaranya atau sebagian atau secukupnya lah gitu. Wa at'imul ba'isal fakir. Nah, berikanlah sebagian besarnya kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang fakir. Itu seperti itu gitu. Nah, kemudian tentang ketentuan-ketentuan yang lain tadi ya, tentang seperti apa sih kriteria hewan yang boleh dikurbankan tadi itu ya. Ada memang ketentuan-ketentuan yang wajib gitu ya. Artinya tidak sah kalau hewan yang dikurbankan itu misalnya buta misalnya, kemudian cacat ya, mungkin telinganya kepotong gitu. Atau itu nggak boleh, yang seperti itu bisa merusak keabsahan daripada daging kurban itu. Gitu. Artinya memang kalau kita mau berkurban, ketentuannya adalah kita pilih binatang yang paling bagus, yang istimewa gitu, karena kan ini bagian dari takarub kita kepada Allah tadi itu. Gitu. Makanya kan dikatakan sebenarnya tujuan daripada kurban itu selain memang kita bertakarub kepada Allah, ada lain misalnya gitu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum gitu. Bahwa kurban ini sesungguhnya bukan pada dagingnya, bukan pada darahnya, tetapi pada ketakwaan gitu. Walakin taqwa minkum gitu. Yang dilihat adalah ketakwaan, keikhlasan dan seterusnya begitu. Jadi menurut saya ini penting gitu ya, ketentuan-ketentuan semacam ini harus kita perhatikan gitu. Kalau kita memang udah siap berkurban, udah mampu berkurban, maka hal-hal yang bisa mengurangi keabsahan tadi, misalnya kok kurus banget janganlah kan gitu ya. Ya harusnya pilihan gitu, harusnya pilihan. Kemudian yang lain-lain misalnya ya, kan ada etikanya dalam berkurban itu ya. Misalnya orang yang menyembelih itu juga jangan misalnya ya pakai pisau yang tajam, misalnya jangan menyakiti gitu. Bahkan kalau misalnya orang yang mau berkurban itu biasanya 3 malam sebelumnya itu sudah mulai dimandikan, sudah mulai pokoknya diperhatikan, karena meskipun hewan itu mungkin kita nggak bisa pahami bahasa mereka gitu ya, tapi mereka itu tahu gitu kan kalau dia itu ingin dikurbankan gitu. Sehingga ada yang bilang kalau kita mau menyembelih itu jangan diperlihatkan di matanya kan kayak gitu. Jadi hal-hal semacam itu juga patut untuk kita perhatikan, terutama bagi orang-orang yang biasanya nyembelih itu ya. Harus tahu juga perasaan si hewan itu gitu, ada etikanya di sana. Saya kira itu yang penting Mbak Umi. Iya, jadi catatannya adalah bahwa hukum Islam terhadap kurban ini sendiri ada 2 macam. Yang pertama sunnah muakkad, jadi memang sunnah yang sangat dianjurkan dan bisa menjadi wajib ketika ini menjadi nazar kita. Dan perlakuannya pun berbeda. Ketika kita berkurban yang sunnah, yang seperti pada umumnya itu kita boleh memakan. Tapi kalau ini yang nazar, maka kita tidak diperbolehkan untuk memakan. Itu poin penting yang perlu kita catat ya Mbak ya. Dan kita juga harus memenuhi syarat-syarat wajib ketika berkurban, pemilihan hewan dan lain sebagainya. Jangan sampai hanya asal mengesahkan gitu ya, tapi harus benar-benar yang memang sesuai dengan anjuran hewan terbaik, karena ini juga bagian dari upaya kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sana Mbak, tadi kan diperuntukkan untuk fakir ya, yang sangat dianjurkan begitu. Nah, kalau dari sana berarti kan sebenarnya nilai sosialnya juga ada dari ibadah ini. Mbak Uyun mungkin bisa menceritakan lebih banyak, menjabarkan sebenarnya nilai-nilai sosial apa sih selain memang beribadah kepada Allah, tapi ada nilai sosialnya kalau kita lihat dari sini. Iya. Baik.
Ya sebenarnya seperti ibadah-ibadah pada umumnya ya, itu juga ada dimensi vertikal, ada juga dimensi horizontal, ada kaitannya hablum minallah, ada juga hablum minan nas, kan begitu. Itu nggak boleh dilupakan. Bahkan sholat pun itu ada dimensi kedua-duanya. Gitu. Dalam puasa juga begitu. Meskipun pada intinya kalau dalam puasa itu mengibadah untuk Allah begitu, tapi secara umum ada setiap ibadah itu dimensi-dimensi vertikal dan horizontal. Nah, salah satunya juga kurban gitu, yang seperti yang kita lihat tadi ya, dalam satu ayat itu kan dikatakan bahwa fakulu minha, kamu boleh memakannya, wa at'imul ba'isal faqir gitu, tapi jangan lupa bahwa ada haknya orang-orang miskin yang harus diberikan. Nah tentu nilai sosial, dimensi sosialnya sangat besar di sini gitu, bahwa di dalam ibadah kurban itu di sana kan kita membagi-bagikan gitu ya, bagi orang-orang yang mungkin, mohon maaf, orang yang mungkin biasanya tidak belum apa istilahnya tidak setiap hari memakan daging kurban gitu ya. Di hari itu ini kan bisa menjadi apa satu momen ya untuk dia bisa memperbaiki kualitas makanannya, kan begitu. Dan memang kalau zaman dulu tradisi bahwa Idul Adha itu adalah momennya untuk makan-makan gitu Mbak. Itu juga perlu kita garis bawahi gitu ya. Kebersamaan gitu, bahwa dalam agama itu tidak seketat atau seakan-akan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah, itu juga begitu gitu. Bahwa misalnya kayak keimanan itu juga akan kita melihat keimanan seseorang itu dilihat bagaimana dia memperlakukan orang lain, memperlakukan tetangga, memperlakukan tamu. Itu kan sebagai wujud iman seseorang gitu. Jadi tidak serta-merta iman itu atau ibadah itu orientasinya hanya kepada Allah, lalu tidak ada unsur atau dimensi sosial, enggak begitu. Nah, salah satunya itu ada ya hadis, sebenarnya banyak banget hadis tentang dimensi sosial dalam ibadah kurban itu. Misalnya dalam hadis Nabi begini, taral mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad, gitu ya. Perumpamaan orang mukmin gitu ya, yang saling menyayangi, yang saling mengasihi, yang saling memberikan kelembutan satu sama lain, itu seperti jasad gitu. Idashtaka, jika merasa udhun, jika salah satu badannya itu merasa sakit gitu ya, kemudian tada'a lahu sa'iru jasadihi, mendorong kepada anggota tubuhnya yang lain itu bisa hari wal humma gitu, yang lain juga merasa gergesi, merasa panas badan itu semalaman, meskipun misalnya yang sakit itu hanya ujung jarinya misalnya gitu, ujung jarinya yang sakit, tapi semalaman tuh dia nggak bisa tidur, gergesi, kemudian itu tadi begadang semalam. Nah ini menunjukkan bahwa seorang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu memang ibarat satu anggota tubuh gitu, yang kalau misalnya satunya merasa sakit, yang lainnya juga merasa sakit. Ini menurut saya nilai atau dimensi sosial dalam ibadah kurban itu juga bisa menjadi landasan kasih sayang gitu, bahwa kita ini sesama muslim, sesama mukmin memberikan kasih sayang. Salah satunya adalah begitu, kita perhatikan nasib mereka dengan ibadah yang kita lakukan itu tadi. Makanya tadi kan kita ada sampaikan ya bahwa kurban itu tidak terletak hanya pada dagingnya, tidak terletak hanya pada darahnya yang mengalir, tapi di sana walakin taqwa minkum, kan begitu. Tadi ayatnya itu layyana lallahu luhumuha wala dima'uha, itu tidak akan sampai kepada kamu itu pahalanya kecuali memang kamu dasarkan pada ketakwaan. Nah, takwa ini kan definisinya luas banget gitu ya. Dimensinya itu banyak sekali. Kembali kepada misalnya tugas manusia yang mendasar itu ya, itu kan hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Itu sehingga dalam ibadah kurban itu ketiga dimensi itu ada gitu. Hablum minallahnya jelas karena taqarrub tadi, hanya ingin dekat kepada Allah. Yang kedua bahwa daging kurban ini bisa dibagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi juga dengan alam semesta gitu ya, bahwa kita ini hidup berdampingan dengan alam semesta, ini juga harus memberikan kebaikan-kebaikannya. Kerahmatan kita ini juga harus diberikan bahkan kepada hewan kurban sekalipun
gitu. Tadi kan syarat-syarat ketentuannya harus yang bagus. Maka kita sendiri harus bisa memperlakukan gitu ya binatang-binatang itu dengan baik misalnya begitu. Jadi tidak hanya ada unsur sosial, tidak hanya unsur vertikal, tapi juga unsur kepada alam semesta. Ini bentuk kasih sayang yang luar biasa. Menurut saya di situ. Oke. Jadi selain nilai sosial yang sangat banyak, ada berbagi, kebersamaan, bagaimana kita memberi tanpa tendensi seperti itu ya. Nah, itu juga ada hubungannya keterkaitan kita sebagai manusia untuk bersama-sama berharmoni dengan alam semesta. Nah, Mbak, selanjutnya kita di ini ya Mbak, di kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil atau closing statement apa yang bisa Mbak Uyun berikan kepada sahabatis kalian di sana gitu yang tentunya juga sangat terpana gitu. Saya dari tadi itu ini Mbak terpana gitu kayak mendengarkan ceritanya itu jadi terbawa suasananya. Closing statementnya apa Mbak untuk diskusi kita kali ini? Iya baik, sebenarnya ada muatan filosofi yang luar biasa yang menurut saya dalam ibadah kurban itu. Meskipun pada hakikatnya kita menyembelih hewan gitu ya, tapi pada prinsipnya kan manusia itu ada nafsu gitu ya, ada nafsu keserakahan, kesombongan, kedaliman gitu. Hakikat daripada kurban itu ya kita sembelih semua bentuk kejahatan diri kita. Gitu. Jadi wujud dari takwa tadi, wujud dari ketakwaan kita kepada Allah itu harus bisa melepaskan semua dimensi-dimensi kehewanan kita dari tubuh kita gitu. Harus melahirkan satu bentuk ketaatan betul gitu ya. Ketaatan kepada Allah tetapi juga kasih sayang kepada sesama manusia, bahwa manusia satu dengan yang lainnya itu hanya sama di hadapan Allah, memiliki tugas mulia yaitu sebagai hamba Allah ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saya kira dengan ibadah kurban itu nilai yang paling pokok yang harus kita capai itu adalah bahwa kita ini harus memunculkan sikap keikhlasan di dalam diri kita, bahwa kita ini sama kok dengan semua makhluknya Allah itu, yang hanya harus beribadah saja, fokus pada ketakwaan dan ketaatan kepada Allah itu. Tidak ada yang lebih satu di antara yang lainnya itu. Jadi nafsu-nafsu kehewanan, keserakahan, kesombongan, riya misalnya, itu yang harus kita buang. Hakikatnya di situ kalau paling dasar menurut saya itu. Jadi bukan berarti ketika orang yang sudah misalnya berkurban, tapi kalau tujuannya hanya ingin dipuji orang, hanya ingin kemudian sudah bisa kurban, sudah menjadi muslim yang baik, tapi kalau tidak bisa kemudian diresapi sebagai bentuk kita nih harus melepaskan jiwa kita ini dari yang sifat-sifat negatif seperti itu, gitu. Karena manusia itu yang paling mulia, ya yang paling bertakwa, gitu. Nah wujud takwa tadi itu ya seperti itu, gitu. Artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangannya, termasuk juga hidup harmonis ya di tengah masyarakat. Nah, saya kira yang paling pokok di situ Mbak, dari kesimpulan atau closing statement dari saya, bahwa ibadah kurban ini yang harus kita tanamkan itu adalah kita sembelih gitu ya, kita korbankan atau kita buang semua sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, termasuk kesombongan, termasuk ketakaburan, ujub, riya, dan seterusnya. Itu saya kira Mbak Omi. Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Uyun. Saya di sini yang langsung ini benar-benar ini ya sahabatis sekalian, seperti mendapat siraman rohani betulan ini. Jadi kita betul-betul bisa meresapi, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini membuat kita menjadi muslim yang lebih baik lagi, yang lebih dekat lagi kepada Allah. Dan ketika kita sudah mampu, mari kita menjalankan ibadah yang disunahkan dengan muakkad ini, yang sangat dianjurkan ini, dengan hati yang betul-betul ikhlas dan benar-benar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Mbak Uyun sudah berbagi. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan Mbak Uyun juga, jadi amal jariah. Kalau banyak kekurangan mohon maaf. Saya yang juga minta maaf Mbak. Sahabati, insya Allah nanti kita bisa berjumpa lagi, bisa berdiskusi lagi dengan Mbak Uyun dengan tema yang lain, dan mohon maaf jika banyak kekurangan dalam diskusi kita. Mari kita amalkan yang menjadi ilmu kita hari ini,
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.